Halo guys, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah mengeklik video ini. Project Bluebeam adalah proyek rahasia yang melibatkan NASA dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari sebuah rencana yang melibatkan 4 langkah untuk menciptakan sandiwara buatan mengenai kedatangan kedua Yesus ke bumi atau Second Coming of Jesus. Untuk mendirikan sebuah satu agama dunia yang dikendalikan oleh tata dunia baru. Pertama kali dilaporkan ke publik pada tahun 1994 oleh Sergei Monas, seorang wartawan Kanada. Sergei Monas dan teman wartawannya, keduanya meneliti proyek Bluebeam, meninggal karena serangan jantung dalam selang beberapa minggu satu sama lainnya, meskipun keduanya tidak memiliki catatan memiliki penyakit jantung. Saat itu, Sergei sedang berada di Kanada sedangkan temannya sedang berkunjung ke Irlandia. Sebelum kematiannya, pemerintah Kanada menculik putri Sergei dalam upaya mencegahnya untuk terus melakukan penelitian proyek Bluebeam. Hingga kini, putrinya tidak pernah kembali. Proyek Bluebeam adalah proyek rahasia NASA, di mana dengan menggunakan teknologi canggih seperti HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program atau program penyelidikan aurora aktif frekuensi tinggi. Dengan alat ini, mereka akan menciptakan sandiwara yang sangat canggih untuk menipu umat dunia. Mereka akan mensimulasikan turunnya Yesus ke bumi, tapi sebelumnya mereka juga akan mensimulasikan serangan UFO ke bumi terlebih dahulu. Tujuannya untuk membuat masyarakat ketakutan, sehingga mereka membutuhkan penolong. Disinilah Sang Mesias palsu akan turun dan akan berpura-pura menjadi penyelamat mereka. Dia akan menyuruh manusia untuk bersatu menjadi satu pemerintahan. Dia akan mengaku sebagai Mesias dan memproklamirkan diri sebagai Tuhan dan menyuruh manusia untuk menyembahnya. Ditambah lagi dengan teknologi HAARP yang bisa mengatur mood manusia, sehingga seakan-akan manusia di seluruh dunia merasa sedang berhadapan langsung dengan Tuhannya. Memang itulah yang mereka harapkan, meyakinkan bahwa skenario itu hanya mengada-ada. Salah satu cara untuk mensukseskan semua program dan proyek dari golongan hitam selama ini adalah membuat seakan-akan semua itu tidak mungkin dan omong kosong. Baik di bidang ekonomi, politik, ideologi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Tapi lihatlah, hampir semua program dan proyeknya sukses untuk mengambil alih dunia. Proyek Bluebeam diyakini merupakan kelanjutan dari eksperimen seperti Philadelphia dan Montauk yang dikerjakan oleh militer Amerika Serikat di tahun 1940-an. Bluebeam tampaknya berbasis di kompleks dengan keamanan yang tinggi yaitu di Area 51, Nevada, Amerika Serikat. Proyek ini diduga telah melakukan eksperimen berkali-kali di daerah terpencil dengan membuat gambar holografik Yesus Kristus dan UFO. Sergei Monas menjelaskan ada 4 langkah proyek Bluebeam. 1. Pendoktrinan atau reevaluasi dari semua pengetahuan arkeologi. Ini berhubungan dengan setup perencanaan. Dengan cara menciptakan gempa bumi buatan di lokasi tempat tertentu di planet ini. Yang konon penemuan-penemuan baru ini akhirnya akan menjelaskan kepada semua orang tentang kesalahan yang mendasar dari semua doktrin agama. Pemalsuan informasi ini akan digunakan untuk menjadikan semua bangsa percaya bahwa doktrin agama mereka telah disalahpahami dan disalah-tafsirkan selama berabad-abad. Persiapan psikologis untuk langkah pertama telah dilaksanakan dengan membuat film-film seperti 2001. A Space Odyssey dan Independence Day serta sejenisnya. Yang kesemua film itu berhubungan dengan invasi dari alien luar angkasa dan bersatunya semua bangsa di dunia untuk mengusir penyerbu alien. Film yang terakhir, Jurassic Park,
berkaitan dengan teori evolusi, dan film ini mengklaim bahwa kata-kata Tuhan adalah kebohongan. Apa yang penting untuk dipahami pada langkah pertama adalah bahwa akan terjadi gempa bumi di berbagai belahan dunia di mana ilmu pengetahuan dan ajaran arkeologi telah menunjukkan bahwa misteri misterius telah dikuburkan. Dengan jenis gempa bumi seperti itu, maka akan memungkinkan bagi para ilmuwan untuk menemukan misteri yang akan digunakan untuk mendiskreditkan semua doktrin agama yang mendasar. Ini adalah rencana persiapan yang pertama untuk menghancurkan kemanusiaan, karena apa yang mereka ingin lakukan adalah menghancurkan keyakinan semua orang Kristen dan Muslim di planet ini. Untuk melakukan itu, mereka memerlukan beberapa bukti palsu dari jauh masa lalu yang akan membuktikan kepada semua bangsa bahwa agama mereka semuanya telah disalahartikan dan disalahpahami. 2. Membuat pertunjukan angkasa raksasa dengan hologram 3 dimensi dan suara optik. Memproyeksikan gambar-gambar laser holografik ke berbagai belahan dunia, masing-masing menerima gambar yang berbeda menurut daerah keyakinan agama mereka. Suara Tuhan baru ini akan dapat berbicara dalam semua bahasa. Untuk memahami itu, kita harus mempelajari berbagai penelitian rahasia yang dilakukan dalam 25 tahun terakhir. Orang Soviet telah menyempurnakan komputer mutakhir berdasarkan studi tentang anatomi dan elektromekanis komposisi tubuh manusia, dan studi tentang listrik, kimia, dan sifat biologis otak manusia. Komputer ini diberikan data-data tentang bahasa-bahasa dari semua budaya manusia dan maknanya. Dialek dari semua budaya telah dimasukkan ke dalam komputer dari transmisi satelit. Selain itu, tampaknya agen New World Order atau tatanan dunia baru di Soviet telah mengembangkan metode bunuh diri untuk diterapkan pada masyarakat dengan cara mengalokasikan gelombang elektronik untuk setiap orang dan setiap masyarakat dan budaya untuk merangsang pikiran untuk bunuh diri jika orang-orang itu tidak mau mematuhi perintah-perintah dari tatanan dunia baru. Pertunjukan angkasa tersebut yaitu gambar holografik yang akan digunakan dalam simulasi akhir di mana semua bangsa akan ditampilkan adegan-adegan yang akan menjadi pemenuhan dari nubuat-nubuat turunnya Yesus ke bumi. Ini akan diproyeksikan dari satelit kelapisan natrium sekitar 60 km di atas bumi. Kami pernah melihat tes simulasi ini dalam satu waktu, tetapi mereka disebut penampakan UFO atau piring terbang oleh orang awam. Hasil dari peristiwa yang dipentaskan dengan sengaja ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia akan kedatangan Kristus atau Mesias baru yang padahal sesungguhnya adalah Antikris atau Dajjal untuk segera mengimplementasikan agama dunia baru. Beberapa kebenaran akan disisipkan ke dalam doktrin mereka sehingga seluruh dunia akan percaya pada kebohongan mereka. Bahkan yang paling terpelajar sekalipun akan tertipu. 3. Membuat komunikasi dua arah telepati elektronik. Gelombang ELF atau Extremely Low Frequency, VLF atau Very Low Frequency, dan LF atau Low Frequency akan mencapai orang-orang di bumi melalui bagian dalam otak mereka. Membuat setiap orang percaya bahwa Allah sendiri yang berbicara kepadanya dari dalam jiwanya sendiri. Menurut penelitian ilmuwan, sudah terbukti bahwa frekuensi rendah dapat mempengaruhi manusia karena frekuensi rendah dapat menembus badan manusia, yang otomatis dapat menerjang ke otak lalu akan mempengaruhi cara kerja otak. Saat frekuensi rendah mencapai otak, maka otak akan terpengaruh dan dapat mengacaukan indera lainnya, seperti indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman, serta indera kepekaan. Dengan begitu, apa yang kita lihat tidak ada seakan akan menjadi ada, begitu pula sebaliknya, yang ada menjadi tidak ada. Dan juga apa yang kita dengar sebenarnya tidak ada tetapi menjadi terdengar seakan akan ada, dan juga sebaiknya.
Efek ini akan mempengaruhi indera yang lainnya dan menjadikan manusia tidak logis, akan selalu bimbang dan hanya percaya apa yang dilihat dan didengar saja oleh propaganda mereka melalui media apapun. Penemuan mengenai frekuensi rendah yang dapat mempengaruhi otak manusia ini terbilang baru di dunia sains. Karena gelombang frekuensi rendah tersebut dapat mempengaruhi bagian-bagian pengendali penginderaan di otak, maka akan terjadilah layaknya disfungsi otak yang sebenarnya, dan dapat menimbulkan seperti halusinasi. Inilah yang kemudian ilmuwan anggap sebagai dapat melihat setan atau melihat malaikat yang sebenarnya menurut mereka tidaklah mungkin. 4. Melibatkan manifestasi supranatural universal menggunakan sarana elektronik. Gelombang atau frekuensi yang digunakan pada waktu itu akan memungkinkan kekuatan gaib untuk mengalir melalui kabel serat optik, kabel koaksial, listrik dan saluran telepon untuk menembus semua peralatan elektronik dan peralatan yang pada saat itu memiliki microchip khusus yang telah diinstal. Tujuan dari langkah ini berkaitan dengan perwujudan dari setan, hantu, dan jin di seluruh dunia dalam rangka untuk membuat seluruh populasi ke tepi gelombang bunuh diri, membunuh, dan mengalami gangguan psikologis permanen. Setelah malam 1000 bintang itu, akhirnya manusia diyakini telah siap untuk menerima adanya Mesias baru untuk membangun kembali perdamaian di bumi ini walaupun dengan harga melepaskan kebebasan. Bagi yang merasa heran, apa hubungannya antara Dajjal dengan Project Bluebeam? Project Bluebeam adalah salah satu agenda untuk pembentukan New World Order, di mana pelaksana agenda ini adalah orang-orang yang menyembah iblis. Dan iblis mempersiapkan rencananya dengan baik untuk menyesatkan manusia dengan bekerja sama dengan para pemujanya, yaitu dengan mempersiapkan kedatangan Dajjal atau Antikris di muka bumi agar semua manusia tidak menyembah Allah tapi menyembah Sang Dajjal. Proyek ini teramat rahasia hingga sampai akhirnya dihapus dari Wikipedia versi Inggris dan beberapa lainnya. Padahal Wikipedia justru yang selama ini mengaku sebagai ensiklopedia paling komplit di jagat internet telah menghapusnya. Dan setelah ditulis ulang, banyak sekali perubahan dan selalu dipantau, mengingat Wikipedia adalah ensiklopedia bebas, memungkinkan orang tersebut untuk mengubahnya setiap saat. Kaum sesat tersebut telah menyebar kemana-mana dan telah masuk ke berbagai macam agama. Jadi, agama apapun telah diindikasikan tersusupi oleh orang-orang mereka yang membuat semua orang agamais saling diadu domba. Tentu semua ini bukan omong kosong dan ini sangatlah serius. Kini timbul pertanyaan akhir, akankah orang-orang yang percaya agama dan Sang Pencipta seperti Judaisme, Kristiani, dan Islam yang pada awalnya berakar dari satu keyakinan dapat bersatu melawan mereka? Jawabannya ada di dalam diri Anda masing-masing. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.